Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan insyaallah penuh berkah ini kembali kita lanjutkan mempelajari nasihat-nasihat yang ditulis oleh Qutbul Ulum Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ayyuhal Walad. Di sini Imam Al-Ghazali menulis kata beliau apa? An-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha. Jadi beliau menjelaskan di sini bahwasanya memberi nasihat itu adalah perkara yang sahlun, ya, perkara yang mudah. Menasihati orang lain itu kata beliau adalah hal yang mudah. Memberikan nasihat kepada orang lain itu adalah perkara yang mudah. Wal muskil, adapun yang sulit itu, perkara yang sulit itu adalah ketika kita dinasihati orang lain, mau menerima apa enggak. Menerima nasihat itu adalah perkara yang sulit. Sedangkan memberi nasihat itu adalah hal yang mudah. Sedangkan kebalikannya, menerima nasihat itu sulit. Sulit bagi siapa? Bagi siapa? Menerima nasihat itu dikatakan sulit bagi siapa? Bagi siapa? Di annaha. Kenapa sulit gitu? Kenapa kita itu sulit menerima nasihat? Kenapa seseorang itu sulit menerima nasihat? Di annaha fi mazaqi muttabi'il hawa murrun, ya. Karena kondisi di mana rohani seseorang, kondisi seseorang itu adalah di saat dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi ketika kita sulit menerima nasihat dari orang lain, sulit menerima kritik dari orang lain, sulit menerima saran dari orang lain, itu bisa jadi di hati kita, diri kita ini dipenuhi dengan tingkah laku kita lah, ya. Tingkah laku kita dipenuhi dengan hawa nafsu. Maksudnya adalah diri kita ini adalah tipe orang yang sering memperturutkan hawa nafsu kita. Ketika kita sering memperturutkan hawa nafsu kita, maka ini di dalam kitab sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, maka diri kita akan sulit menerima nasihat dari orang lain. Tanda kita mau koreksi ke diri kita, ya. Kita menyelami ke diri kita, mendeteksi diri kita ini apakah termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu, senang memperturutkan hawa nafsu. Itu adalah ketika kita ketika kita mendengarkan nasihat orang lain, ketika ada orang yang menasihati kita. Ketika ada orang menasihati kita, apakah diri kita ini mau menerima atau tidak. Kalau kita kesulit menerima nasihat orang lain, seakan-akan dirinya sempurna, ini menandakan bahwa diri kita adalah termasuk orang yang memperturutkan hawa nafsu. Wal iyazubillah. Idil manahi mahbubatun fi qulubihim. Ini di dalam diri orang yang selalu memperturutkan hawa nafsu itu adalah dia itu suka melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dia senang melanggar syariat. Dia mencintai, di dalam hatinya muncul kecintaan kepada hal-hal yang hal tersebut atau perbuatan tersebut adalah perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Nah, ini menandakan bahwa orang tersebut memperturutkan hawa nafsunya.
alal khususi man kana talibal ilmi ar-rasmi. Di sini salah satu contoh dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali seperti orang yang menuntut ilmu dengan niat, dengan tujuan untuk mengambil gelarnya saja. Dia sekolah tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan titel, kesarjanaan, kemagisteran, doktor namanya. Nah, ini adalah tipe orang atau karakter orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan contoh daripada orang yang di dalam dirinya ada hawa nafsunya adalah orang yang sekolah tapi tujuannya bukan ilmunya, tetapi tujuannya adalah hanya untuk mendapatkan gelar, hanya untuk berbangga-bangga dengan gelar tersebut. Tujuannya hanya untuk itu. Ini di sini Imam Al-Ghazali mencontohkan seperti itu. Alal khusus man kana talibal ilmi ar-rasmi. Ini Ini adalah orang yang belajar, orang yang sekolah, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan gelar sarjana, gelar magister, strata 1, strata 2. Tapi yang sebenarnya, yang seharusnya itu kalau kita mau membenahi niat kita dalam belajar, itu adalah kita kejar ilmunya, kita kejar pengetahuannya, kita kejar knowledge-nya. Kalau sudah kita kejar knowledge-nya, kita berusaha untuk menuntut ilmu, kita mendapatkan ilmunya, kita niatkan lillahi ta'ala, insya Allah gelar sarjananya, gelar S1, S2-nya, S3-nya itu pasti dapat. Nah, ini kalau kita mengejar ilmunya lillahi ta'ala, mengejar ilmunya lillahi ta'ala, walaupun juga nanti akan dapat gelar S1, S2 dan sebagainya. Nah, ini termasuk adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuan di awalnya hanya untuk mendapatkan titel, sekolah hanya untuk mendapatkan titel, untuk mendapatkan gelar sarjana, S2, S3 dan sebagainya, ini adalah sesuatu yang dicela, sesuatu yang terlarang, gitu kan? Mustaghilu fadlin nafsi wa manaqibid dunya. Dan orang ini sibuk dengan menyombongkan dirinya, menonjolkan dirinya. Nah, ini orang yang memperturutkan hawa nafsu ini adalah orang yang sibuk menonjolkan kelebihan-kelebihan dia, menampilkan kelebihan-kelebihan dia, menonjolkan untuk tujuan menonjolkan ini adalah untuk menyombongkan dirinya wa manaqibid dunya, dan untuk tujuannya untuk mencari dunia. Sekolah tujuannya untuk mencari sesuatu yang istilahnya tidak bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hal-hal yang dicela. Fa innahu yuhasibu annal ilma al-mujarrada lahu wasilatun. Orang ini tipe orang yang belajar untuk istilahnya tipe orang seperti ini, misalnya orang yang belajar semata-mata untuk mendapatkan dunia, semata-mata untuk mendapatkan gelar sarjana, gelar S1, S2, S3, tidak ada niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dia mengira bahwasanya ilmu saja, itu bisa dengan menguasai ilmu, maksudnya dia belajar ilmu saja itu bisa menjadi sebab dia sukses tanpa harus mengamalkan ilmu. Nah, dia berpikir bahwa ilmu tanpa diamalkan itu bisa sukses gitu maksudnya. Padahal tidak demikian. Ini adalah i'tiqad orang-orang tercela.